Hai semuanya, ketemu lagi di Nichimoto Family. Dan kali ini kita akan belajar di K&K Kotoba and Kanji, di mana kita akan mempelajari bagaimana caranya meminta bantuan dalam bahasa Jepang. Meminta bantuan kepada atasan, bawahan, atau yang seusia dengan kita. Jadi ada berbeda macam tingkat kesopanan dan bahasa yang kita pakai. Langsung aja kita lihat. Jadi ada 4 kasus di sini, yaitu kita saat meminta bantuan kepada atasan yang sangat merepotkan atasan, meminta bantuan kepada atasan yang ya tidak terlalu merepotkan, meminta bantuan kepada yang sepantara dengan kita tapi merepotkan, atau meminta bantuan kepada yang seusia dengan kita tapi ya tidak terlalu merepotkan sehingga bisa santai. Jadi ada 4, langsung kita dengarkan audionya satu persatu. Mulai dari yang meminta bantuan kepada atasan dan sangat merepotkan atasan. Bagaimana caranya meminta tolong? Bukan meminta tolong ya, meminta tolong atau kayak meminta tolong diselesaikan sebelum ini gitu. Jadi kalau di video-video yang sebelumnya kita sudah belajar meminta izin, kalau ini meminta tolong atau meminta request gitu lah ya. Ayo kita mulai. 会話1、会話1、経理部のハキムは営業部の佐藤に内線電話をかけました。すみません、明日いただくことになっていた書類なんですけど、今日の午後提出していただくことはできないでしょうか。今日の午後ですか？これから取引先でミーティングなんですけど。Oke, kita ulang sekali lagi. Jadi ini ada dalam satu perusahaan bidang keribu sama bidang egyobu. Keribu itu kayak semacam bidang kayak apa ya, bidang administrasi atau bidang perekonomian. Coba saya search dulu sebentar ya. Maaf, saya search dulu sebentar. Kalau egyobu itu bagian sales. Tapi kalau keribu itu bagian accounting department. Jadi dari bagian keribu ada hakim sang yang meminta satu dokumen gitu loh kepada bidang sales, yaitu si Sato sang ini. Bidang penjualan ya, egyobu ya. Kita dengarkan lagi sekali. 会話2、 Oh, kita dengarkan kaiwa ichi. 会話1、 Kaiwa ichi. 経理部のハキムは営業部の佐藤に内線電話をかけました。経理部のハキムは営業部の佐藤に内線電話をかけました。内線電話itu kayak telepon yang intrakabel yang ada di dalam perusahaan itu. すみません、すみません。Oh, maaf. 明日いただくことになっていた書類なんですけど、明日いただくことになった書類なんですけど。Jadi nandes gitu. Jadi memulai pembicaraan dengan kata nandes gitu. Jadi mengenai gitu ya. Mengenai dokumen yang harusnya gitu ya. Mengenai dokumen yang harusnya dikumpulkan besok gitu ya. 今日の午後提出していただくことはできないでしょうか。今日の午後に提出していただくことはできないでしょうか. Jadi apakah bisa dikumpulkan, apakah bisa diberikan kepadaku siang ini gitu. 今日の午後ですか？これから取引先でミーティングなんですけど。Gogo desu ka? Loh, siang ini ta. Jadi kalau orang Jepang bilang atau kayak lo gitu dalam bahasa Indonesia. Kyou no gogo desu ka? Apakah siang ini? Korekara torikisaki de meeting nan desu kedo. Aku habis gini lo ada meeting dengan klien gitu. Tapi bagaimana cara si hakim ini meminta tolong? Kita dengarkan sekali lagi. すみません、明日いただくことになっていた書類なんですけど、明日いただくことになっていた書類なんですけど、今日の午後提出していただくことはできないでしょうか。今日の午後提出していただくことはできないでしょうか. Menggunakan pola kalimat 提出していただくことはできないでしょうか. Apakah tidak bisa dikumpulkan hari ini? Gitu. Apakah tidak bisa dikumpulkan kyou no gogo, siang ini gitu. Ini cara meminta tolong kepada atasan atau yang sepantara dengan kita tapi sangat merepotkan. 提出していただくことはできないでしょうか. していただくことはできないでしょうか. Apakah tidak bisa Anda melakukan ini untuk saya? Atau kalau bahasa Inggrisnya, could you do me a favor gitu ya. Can't you do me a favor gitu. Jadi, shite itadaku koto wa dekinai desho ka. Kasus yang kedua adalah meminta kepada atasan
tapi tidak terlalu merepotkan. Coba kita lihat percakapan antara Wada-san dengan Natari-san. Yang tadi yang sebelumnya kita sudah belajar ya, shite itadaku koto wa dekinai deshou ka. Kalau pada saat yang tidak merepotkan, bagaimana sih caranya? Ayo kita lihat. 会話2、 Kaiwa ni. ナタリーはマンションの管理組合の役員をしています。年配の住人、和田の家を訪ねました。すみません。17日に消防の点検が入るので、それまでにベランダの荷物を片付けておいてもらってもいいですか？ああ、わかりました。連絡ご苦労様ですね。 Nah, jadi ini ceritanya tinggal dalam satu apartemen gitu ya, dalam satu mansion. Mansion itu kalau di Jepang itu adalah bangunan yang ada banyak apartemennya, banyak tempat tinggalnya. 会話2、 Kaiwa ni. ナタリーはマンションの管理組合の役員をしています。 Natari wa mansyon no kanji kumiai no yakuin wo shite imasu. Jadi kayak jadi pengurus untuk mansion itu gitu. 年配の住人、 Nenpai no junin. Jadi orang yang tinggal di mansion itu yang berumur nenpai gitu ya. 和田の家を訪ねました。 Wada no uchi o tazunemashita. Jadi datang ke rumahnya si Wada, ke ruangannya si Wada ini. すみません。 Sumimasen, maaf, permisi. Jadi kalau meminta, jadi si Natal ini akan minta tolong gitu, atau meminta bantuan kepada Wada-san ini, meminta request gitu ya. Sumimasen, maaf, permisi. 17日に消防の点検が入るので、 17 日に消防の点検が入るので, karena pada tanggal 17 itu akan ada pemeriksaan dari pemadam kebakaran. それまでにベランダの荷物を片付けておいてもらってもいいですか？ それまでにベランダの荷物を片付けておいてもらってもいいですか? Sebelum itu, jadi sebelum tanggal 17 yang tadi pemeriksaan itu, apakah saya bisa minta tolong untuk Wada-san ini membereskan barang-barang di balkonnya si Wada-san sendiri ini? Karena tanggal 17 ada pemeriksaan. Jadi tenken pemeriksaan, shobo itu pemadam kebakaran gitu ya. ああ、わかりました。 Wakarimashita. Ini jawabannya si Wada-san. Jadi, oh iya, baiklah saya mengerti. 連絡ご苦労様ですね。 Rendaku gokurou-sama desu ne. Oh, terima kasih ya sudah menghubungi. Kalau bahasa Indonesia semua jadi terima kasih. Otsukare, bukan otsukare sama. Gokurou-sama desu, arigatou gozaimasu. Otsukare-sama desu. Semuanya jadi terima kasih. Tapi kalau di Jepang gokurou-sama desu. Wah, kamu sudah repot-repot ya untuk kontak-kontak ini. Thank you. Itu gokurou-sama desu. Tapi di sini yang kita pengen lihat adalah bagaimana cara meminta tolongnya si Natali-san ini. Yaitu caranya adalah dengan 17日に消防の点検が入るので、それまでにベランダの荷物を片付けておいてもらってもいいですか？ 片付けておいてもらってもいいですか? Kalau tadi kan 提出していただくことはできないでしょうか? Kalau ini 片付けておいてもらってもいいですか? Boleh dibereskan ya? Boleh minta tolong dibereskan ya? Gitu. Apakah boleh minta tolong dibereskan? Gitu. Katazukete oite moratte mo ii desu ka? Katazuke membereskan. Katazukete okimasu. Katazukete oku itu dalam, jadi kita membereskan untuk mempersiapkan sesuatu. Jadi untuk mempersiapkan hal yang ada di depan. Katazukete oku. Benkyou shite oku. Jadi kalau benkyou suru, contohnya ya, benkyou suru belajar. Benkyou shite oku itu belajar mempersiapkan untuk ya apa yang di depan, nggak tahu ujian kayak apa kayak nggak tahu. Benkyou shite oku. Katazukete oku, membereskan, siap-siap untuk membereskan karena ada pemeriksaan di kedepannya gitu loh. Katazukete oku. Katazukete oite morau. Jadi nani-nani shite morau itu kayak kita meminta apa ya, meminta tolong kerjasamanya begitu. Itu cara bahasa sopannya. Katazukete oite moraimasu. Katazukete oite moratte mo ii desu ka? Apakah boleh aku meminta tolong kamu untuk mempersiapkan yang demi pemeriksaan itu, yaitu dengan beres-beres itu. Katazukete oite moratte mo ii desu ka? Jadi semuanya digabung jadi satu. Ini cara meminta tolong kepada atasan atau yang hubungannya jauh dan tidak terlalu merepotkan, karena ini kan juga untuk kepentingannya Wada-san sendiri gitu. Kita masuk ke topik selanjutnya adalah meminta tolong kepada yang seumuran dengan kita dan tidak terlalu merepotkan.
Ayo kita lihat. 会話3。 Kaiwa 3. ハネスは大学へ向かっている途中で同じ授業を取っている友達サトシに電話をかけました。もしもし、サトシ。ああ、ハネス、どうしたの？次の授業席取っといてくれない？ああ、いいよ。 Nah, jadi begitu santai ya percakapannya ya antara Hanes-san sama Satoshi-san. Kita ulang sekali lagi. 会話3。 Kaiwa 3. ハネスは大学へ向かっている途中で Hanes wa daigakue mukatteiru tochude. Jadi pada saat sedang perjalanan ke kampus. 同じ授業を取っている友達サトシに電話をかけました。 Jadi dia sedang telepon. Jadi dia telepon kepada Satoshi ini, yaitu temannya yang mengambil pelajaran yang sama dengan dia. もしもし、サトシ。 Moshi moshi Satoshi. Halo halo Satoshi. Kalau orang Jepang kalau telepon moshi moshi. Kalau kita kan halo halo. Halo moshi moshi. Satoshi. Namanya kan Satoshi temannya. ああ、ハネス、 Oh Hanes. Oh Hanes. どうしたの？ Dostano. Kita ulangi sekali lagi ya. しああ、ハネス、どうしたの？ Dostano. Kenapa gitu? 次の授業席取っといてくれない？ Ini cara meminta tolong ya. ハネス、どうしたの？次の授業席取っといてくれない？ああ、いいよ。 Tsugino jugyo seki tottoite kurenai? Seki tottoite kurenai? Boleh ndak kamu ngambil no kursi untuk aku? Ah iyo, oh iya nggak apa-apa, oh iya nggak apa-apa. Gitu. Kalau dalam bahasa sehari-hari Surabaya. Jadi ini benar-benar casual. Tsugino jugyo seki tottoite kurenai? Tottoite itu sebenarnya totte oku. Jadi seperti yang tadi, kata zukete oku. Totte oku. Jadi mempersiapkan untuk diambil kursi, diambil dulu kursinya gitu loh. Mempersiapkan ya untuk mendengarkan pelajaran itu totte oku. Tapi karena ini dalam kehidupan sehari-hari, tottoku. Totte oku, tottoku. Jadi langsung digabung jadi satu. Tottoku, tottoite kurenai, totte oite kuremasu, totte oite kurenai, tottoite kurenai. Bisa ndak tolong diambilkan? Bisa nggak ambil no? Jadi bener-bener langsung disingkat. Ah iyo, oh iya nggak apa-apa. Jadi cara meminta tolong kepada yang sepantaran dan tidak terlalu mengganggu. Seki tottoite kurenai, sore yattoite kurenai, yattoite moraenai, moraenai pun juga bisa. Tapi kalau kurenai itu langsung lebih direct ya, lebih bukan lebih tidak sopan tapi lebih casual gitu loh, lebih akrab. Lebih casual lah ya. Kalau akrab ndaknya saya kurang tahu, tapi lebih casual gitu loh. Tidak terlalu sopan. Jadi jangan dipakai dengan atasan untuk kudasai masenka, kuremasenka. Lebih baik kita menggunakan morae masenka atau itadake masenka itu kalau kepada atasan. Tapi kalau kepada yang sepantara boleh. Seki tottoite kurenai. Boleh ndak ambilkan kursi itu? Untuk ambilkan kursi di pelajaran loh ya, ambilkan bangkunya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah meminta tolong kepada yang sepantaran tapi lumayan mengganggu, lumayan merepotkan gitu. 会話4。 Kaiwa 4. オアナはアルバイト先の後輩のミキに話しかけました。ミキちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど、何ですか？明日、急に就活で面接が入っちゃったから、シフト変わってもらってもいい？明日はちょっと。 Astawa Cotto. Kalau di video yang minggu lalu itu ada, saya sudah bahas sedikit tentang Cotto. Bagaimana sih orang Jepang ini begitu handalnya menggunakan kata Cotto gitu ya. Nanti kita bahas lagi sedikit. Jadi di yang conversation yang keempat ini adalah percakapan antara Oana-san sama Miki-san. Jadi ini duanya teman Arubaito. Oana-san lebih senior. Kita dengarkan. 会話4。 Kaiwa 4. オアナはアルバイト先の後輩のミキに Kohai ya. Oana wa arubaito saki no kohai no Miki. Jadi Miki, orang Jepangnya Miki ini kohainya. 話しかけました。 Hanashikakemashita. Ngomong gitu ya. ミキちゃん、 Miki-chan. Bukan Miki-san, Miki-chan. ちょっとお願いがあるんだけど、
Cotto negai ga aru nda kedo, aduh aku ada minta tolong ya. Kalau misalnya merepotkan tuh tidak langsung disebutkan, tapi cotto negai ga aru nda kedo, aduh aku mau minta tolong sesuatu. Sesuatunya apa ya, tunggu ditanya sama yang ini. 何ですか？ Nandesu ka apa gitu. 明日急に就活で面接が入っちゃったから Ashita急に就活で面接が入っちゃったから. Jadi besok itu aku mendadak ada jadwal interview dari job huntingku gitu loh. Haichatta kara. Kara itu karena gitu ya, atau node kalau kepada atasan. Bagaimana cara dia si Oana ini meminta tolong untuk digantikan shiftnya? シフト変わってもらってもいい？ Kita ulang lagi ya. 就活で面接が入っちゃったからシフト変わってもらってもいい？ Shift 変わってもらってもいい? Shift 変わってもらってもいい? Apakah boleh minta tuker shift gitu ya? 変わってもらってもいい? Gitu. Jawabannya, 明日はちょっと。 aduh besok itu akan asta wa chotto. Kalau kalian pikir ini audionya adalah karena ini buku textbook gitu ya, sehingga begitu dibuat-buat atau didramatisir, enggak. Jadi memang cara nada bicaranya pun asta wa chotto gitu. Jadi ngomongnya pun dalam kehidupan asli pun juga seperti itu. Jadi itu kalau itu aduh atau lo gitu. Itu yang umum juga dalam bahasa Jepang. Chotto itu aduh sedikit, aduh nggak bisa, tapi aku nggak bisa ngomong direct sama kamu karena kamu atasan gitu ya, kasarannya seperti itu. Jadi si Oana-san kembali lagi, caranya meminta tolong kepada bawahan ini adalah shift to kawatte moratte mo ii gitu. Apakah boleh ganti shiftnya, tapi kepada bawahan. Kawatte moraimasu, tetap ada kata-kata moraimasu atau kuremas. Apakah kamu bersedia melakukannya untuk aku gitu. Itu moraimasu itu ya. Kawatte moratte mo ii, apakah kamu mau untuk ganti no shiftku gitu. Ini yang meminta tolong kepada yang sepantaran atau yang kepada bawahan kita dan cukup mengganggu. Kalau yang tadi kan sekitoto itu kurenai, boleh ndak kamu ambilkan kursi gitu. Kalau ini kan aduh boleh ndak kamu ganti no jadwalku besok gitu. Jadi ini lebih ada nervousnya gitu. Pada dasarnya, jadi kita sudah belajar berbagai macam situasi, tapi pada dasarnya meminta tolong itu dalam Jepang itu, dalam bahasa Jepang adalah shite moraemasu ka? Kamu bisa ndak melakukan ini untuk aku? Kan kayak gitu kan, kalau meminta bantuan kita kan shite moraemasu ka? Bisa ndak kamu melakukan ini untuk aku? Tapi kepada atasan atau bawahan dan berbagai macam situasi itu ada 13 lagi pola yang bisa dikembangkan berdasarkan tingkat kesopanan dan tingkat kerepotan dari permohonan atau dari requestnya kita ini. Yang pertama adalah yang paling sopan, shite itadaku koto wa dekinai deshou ka? Seperti yang pertama tadi ya. Kita dengarkan lagi yang pertama, coba. Yang mana tadi? 会話1、 Kaiwa. 午後ですか？これからを提出していただくことはできないでしょうか。 Hai に nih. なっていた書類なんですけど、今日の午後提出していただくことはできないでしょうか。 Tesis shite itadaku koto wa dekinai deshou ka? Apakah tidak bisa dilakukan hari ini? Deshou ka. Jadi kalau ada deshou itu sangat sopan. Dekinai tidak bisa. Nggak bisa ya. Jadi dengan diganti dalam bentuk negatif akhirnya menjadi sangat sopan sekali. Shite itadaku, shite moraemasu, itadaku. Itadaku koto wa dekinai deshou ka? Itu yang paling sopan. Yang kedua, shite itadaite mo yoroshii deshou ka? Apakah boleh? Jadi bukan pakai bentuk negatif tapi dalam bentuk positif, tapi bukan i deshou ka, tapi yoroshii deshou ka. Jadi ini bentuk sopan, polite formnya. Shite itadaite mo yoroshii deshou ka? Apakah boleh kamu melakukannya ini untuk aku gitu. Shite itadaite mo ii desu ka? Intinya sama, jadi tinggal yoroshii diganti jadi i atau deshou diganti jadi des. Tapi ya masih dalam level sopan, masih hijau ya, 1 2 3. Yang keempat masih sopan tapi agak sedikit turun levelnya. Shite itadakenai deshou ka? Apakah boleh? Ya ini umum lah ya, kalau untuk kita ngomong sama sensei itu ya nomor 1 boleh, tapi nomor 4 pun juga harusnya enggak apa-apa. Karena aku pun juga pakai nomor 4 juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sensei kan lebih ada hubungan keakrabannya juga tapi masih atasan. Jadi kalau terlalu sopan pun kan akan rasanya gimana gitu, enggak akrab tuh gimana. Tapi
nomor 4 masih aman, masih sopan. Shite itadakenai desho ka? Apakah Anda bisa gini gitu. Atau nomor 5 shite itadakemasen ka? Jadi begitu desho-nya sudah hilang, levelnya pun juga menurun. Shite itadakemasen ka? Shite moraemasen ka? Kalau shite moraemasen ka kepada atasan itu agak kurang dipakai ya. Kalau saya pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau ngomong sama atasan selalu pakai shite itadaku. Shite itadakenai desho ka? Shite itadakemasen ka? Yang nomor 6 masih sopan. Shite itadakitai desu ga, shite moraetai desu ga. Ya orang Jepang kan biasanya kalau memulai percakapan dengan ada topiknya nani desu kedo atau desu ga. Ya inilah bentuknya. Shite itadakitai desu ga, koko ni sign shite itadakitai desu ga. Aduh, aku pengen kamu tanda tangan di sini. Sign shite itadakitai desu ga. Sign shite moraetai desu ga. Kita masuk ke yang nomor 7, ini sudah casual. Jadi ini tidak bisa dipakai ke atasan, dipakai kepada yang sepantaran atau yang bawahan kita. Irareru, shite irareru gitu. Itu yang nomor 7. Coba kita lihat. Jadi bisa sih kita menggunakan shite moi atau seki tottoite kurenai. Tapi di sini kita pakai yang bentuk kosakata kerjanya yang shite kureru gitu ya, dan lain sebagainya. Yang nomor 8 itu shite moratte mo ii. Ini juga kembali lagi ke bentuknya yang nomor 3 ini ya. Shite itadaite mo ii desu ka? Itadaite jadi moratte, desnya dihilangkan. Shite moratte mo ii gitu. Yang nomor 9 itu shite moraeru. Jadi sudah boleh ya gitu ya. Shite moraeru. Atau yang 10 shite kurenai. Nomor 11 shite kureru. Jadi kita lihat di sini kalau kata moraeru itu diganti jadi kureru, itu menjadi lebih direct dan lebih apa ya? Lebih tingkat kesopanannya akhirnya jadi turun. Kembali lagi untuk yang nomor 7, penjelasannya adalah contohnya ya seperti yang terakhir tadi, shift to kawatte moratte mo ii. Apakah boleh diganti shiftnya? Itu juga bisa dibilang shift to kawarenai atau shift to kawareru. Bisa diganti, bisa ganti no gitu. Tapi kan tidak ada kayak semacam kita meminta izin atau bantuan requestnya, bisa nggak kamu ganti no? Boleh ya, apakah atau nggak boleh gitu. Jadi tingkat kesopanannya ya ada di sekitar level segini lah. Atau yang nomor 12, shite hoshin da kedo. Aku pengen kamu ganti no shiftku. Shift to kawatte hoshin da kedo. Ini sudah bukan dalam bentuk pertanyaan tapi 100% request gitu ya. Ini hanya bisa dipakai ke bawahan atau yang sepantara dengan kita tapi akrab hubungannya. Atau shite chodai atau shite. Ini sudah bukan kita bertanya tapi sudah kita setengah nyuruh begitu. Jadi sekian tuh hari ini, cukup panjang karena memang bagaimana cara kita meminta izin itu akhirnya juga berefek kepada orang yang dimintai tolong gitu ya. Karena kan kita kan mengganggu waktunya orang itu. Stempel challenge bunga hari ini adalah tampopo. Jadi ini salah satu bunga yang cukup umum di Jepang ya, dan bentuknya bagus sekali. Jadi kita jadikan stempel untuk yang ketiga. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita yang dimintai request atau dimintai bantuan, apa yang harus kita lakukan. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Jepang kita semua. Nishimoto, motto, sayonara.